Bab 1121. Tiandao. Di dalam pegadaian, Mileye terdiam. Pada saat ini, dia menemukan bahwa masalah ini tampaknya semakin rumit. Ruang buku. Mileye merentangkan telapak tangannya, ruang buku pun muncul di tangannya. Mileye berkata pelan, sebenarnya ada apa di dalam sini? Dia semakin penasaran dengan ruang buku yang ditinggalkan pendahulu. Queen melihat ke ruang buku, dan setelah beberapa saat, dia berkata pelan, "Tadi kenapa kamu tidak membukanya?" Mileye berkata dengan berat, "Katanya aku tidak cukup kuat untuk membukanya." Mendengar ini, Queen menatap Mileye, "Ruang buku ini bilang begitu." Mileye mengangguk. Queen berkata sambil tersenyum, "Sepertinya ini benar-benar diwariskan kepadamu oleh pendahulu, kamu adalah pemilik ruang buku ini." Mileye menggelengkan kepalanya, "Aku tidak bisa membuka benda ini." Queen berkata sambil tersenyum, "Itu karena waktunya belum tepat. Aku yakin tindakan pendahulu ini pasti memiliki maksud tersendiri." Mileye memandang Queen. "Nona Queen, aku benar-benar penasaran dengan asal-usulmu." Identitas Queen. Bukan hanya dia yang penasaran, semua orang juga penasaran. Tidak ada yang tahu identitas Queen. Tidak ada yang tahu siapa dia. Queen memandang Mileye. "Identitasku tidak ada hubungannya dengan kalian, juga tidak akan memengaruhi kalian." Mileye berkata sambil tersenyum, "Aku hanya penasaran, tidak ada maksud lain." Setelah Queen terdiam sesaat, dia berkata, "Aku datang ke sini karena aku terluka." Tentu saja, ada juga beberapa faktor yang tak bisa ditolak. Di dunia ini, satu-satunya hal yang dapat menyembuhkan lukaku adalah si putih kecil itu. Mileye bertanya, "Apakah maksudmu si kecil berbulu putih itu?" Queen mengangguk. "Iya." Mileye bertanya, "Kamu pernah melihat tubuh aslinya sebelumnya?" "Iya." Queen mengangguk pelan. "Iya." Mileye melirik Queen. "Menurutku si kecil itu cukup mudah diajak bicara." Queen berkata pelan, "Memang lumayan mudah untuk diajak bicara, tetapi ketika aku pertama kali datang ke dunia ini, aku tidak suka melihat makhluk alam semesta ini. Ketika aku melihatnya, aku tidak berbicara baik-baik dengannya, aku malah langsung menyerangnya." Mileye bertanya, "Tidak berhasil?" Queen menggelengkan kepalanya. Orang-orang di sekitarnya sangat jago. Mileye. Queen memandang Mileye. "Tujuanku juga sangat sederhana. Aku harap ketika kamu bertemu tubuh aslinya di masa depan, minta dia menyembuhkanku. Cederaku ini baru bisa pulih sepenuhnya kalau diobati dia." Mileye mengangguk. "Tidak masalah." Queen berkata pelan, "Bersiaplah." Mileye sedikit bingung. "Bersiap untuk apa?" Queen menatap Mileye. "Apakah menurutmu mereka akan menyerah begitu saja? Percayalah, lain kali, serangan mereka akan lebih ganas. Bahkan dewa kegelapan dari dunia kegelapan itu juga akan turun tangan. Orang itu pernah menantang Tiandao." "Tiandao?" Mileye segera berkata, "Apakah kamu tahu di mana Tiandao?" Queen mengangguk. "Iya." Mileye bertanya, "Bisakah kamu mengajakku menemuinya?" Queen memandang Mileye. "Apakah kamu ingin bergabung dengannya?" Mileye mengangguk. Queen menggelengkan kepalanya. Jika dia mau campur tangan, dia sudah melakukannya sejak lama. Wanita itu pasti sedang merencanakan sesuatu lagi. Mileye terdiam. Queen berkata lagi, "Aku akan menemuinya untuk melihat apa yang sedang dilakukan wanita itu." Mileye ragu-ragu, lalu berkata, "Bisakah kamu membawaku ke sana?" Queen mengangguk. "Ayo." Selesai berbicara, dia langsung membawa Mileye dan menghilang ke dalam pegadaian. Setelah beberapa saat, keduanya muncul di tepi sungai, dan ada seorang wanita sedang berjongkok di tepi sungai,
wanita itu menundukkan kepalanya, rambut hitamnya terurai di atas sungai. Cuci rambut. Mileye mengedipkan mata, lalu berkata, apakah dia Tian Dao? Queen mengangguk. Raut muka Mileye berubah aneh, ini sedikit melencang dari apa yang dia bayangkan. Queen membawa Mileye ke sisi wanita itu. Wanita itu mengusap rambutnya dengan ringan, lalu berdiri. Saat dia berdiri, rambutnya sudah kering. Sedangkan Mileye justru tertegun. Wanita ini, dia telah melihat. Dia pernah bertemu wanita ini saat pencobaan di klan penyihir. Tian Dao menatap Mileye, melambaikan tangannya, berkata sambil tersenyum, kita bertemu lagi. Mileye. Tian Dao menatap Queen lagi. Queen, cederamu sudah jauh membaik, selamat. Queen berkata tanpa ekspresi, apakah kamu tahu bahwa segel dunia kegelapan telah rusak? Tian Dao mengangguk, aku tahu. Queen bertanya lagi, apakah kamu tahu bahwa para dewa sejati yang pernah kamu segel itu akan segera keluar? Tian Dao mengangguk pelan, aku tahu. Queen memandang Tian Dao, kamu tidak peduli. Tian Dao mengedipkan mata. Aku terlalu lemah, aku tidak bisa mengalahkan mereka. Queen menatap Tian Dao. Jangan bicara omong kosong. Apa sebenarnya yang sedang kamu rencanakan? Tian Dao tersenyum ringan, lalu berkata, bukan apa yang sedang aku rencanakan, tapi aku tidak bisa melakukan apa-apa. Sambil berbicara, dia menunjuk ke sekeliling. Lihatlah. Ada mantra di sekitar sini. Mantra-mantra ini khusus digunakan untuk menghadapiku. Queen berkata dengan berat, benda-benda butut ini bisa menghentikanmu. Tian Dao tersenyum dan tidak berbicara. Masih ada yang ingin Queen katakan, tapi Tian Dao tiba-tiba berkata, Queen, apa kamu mau menjaga alam semesta ini? Queen menatap Tian Dao dalam diam. Tian Dao tersenyum kecil. Tidak masalah kalau kamu tidak mau melindungi alam semesta ini, karena kamu bukan dari alam semesta ini. Aku akan selalu menjaga alam semesta ini. Terkadang, tidak mengambil tindakan juga semacam perlindungan. Sambil berbicara, dia memandang Mileye. Hanya saja caraku sedikit berbeda dengan caramu. Mileye berkata dengan berat, lalu mengapa kita tidak bergabung saja? Tian Dao berkata sambil tersenyum, apa yang kamu lihat adalah kesusahan di depan mata, tetapi apa yang aku lihat adalah masa depan. Mileye terdiam. Tian Dao menatap Queen lagi. Sekarang semua orang, dan banyak makhluk dan roh, mereka hanya memikirkan diri mereka sendiri, bukan alam semesta ini. Queen berkata pelan, aku mengerti. Selesai berbicara, dia berbalik dan pergi bersama Mileye. Begitu Queen dan Mileye pergi, utusan mulia muncul tidak jauh di depan Tian Dao. Dia menatap Queen, kamu membuat keputusan yang sangat bijak. Tian Dao menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Aku telah melihat banyak orang dari zaman kuno hingga modern. Tahukah kamu apa kekurangan terbesar manusia? Utusan mulia menatap Queen. Apa? Tian Dao mengedipkan mata. Mereka itu seringkali tidak punya kesadaran diri, tidak tahu kemampuan sendiri, seperti kamu. Selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Di tempat itu, utusan mulia mengepalkan tangannya, entah apa yang sedang dipikirkannya. Di langit berbintang, Mileye dan Queen berjalan berdampingan. Queen tiba-tiba berkata pelan, satu hal yang kita abaikan selama ini adalah identitasnya. Mileye berkata dengan berat, apa maksudmu? Queen menatap Mileye, dia adalah Tian Dao. Dia bukan manusia. Dia akan melindungi alam semesta ini, tapi dia tidak akan melindungi manusia di alam semesta ini. Mendengar ini, Mileye akhirnya mengerti. Tian Dao melindungi alam semesta ini. Sedangkan dia, Mileye, melindungi orang-orang di sekitarnya.
Tujuan dia dan Tian Dao bisa dibilang sama, tapi berbeda. Untuk saat ini, mereka memiliki tujuan yang sama, tetapi Mileye tahu bahwa jika orang-orang di alam semesta ini membahayakan alam semesta ini, maka orang-orang di alam semesta ini adalah musuh Tian Dao. Saat ini, Queen berkata pelan, aku akhirnya mengerti niatnya. Alasan dia tidak bertindak sangat jelas, dia ingin menggunakan kekuatanmu untuk menghadapi dunia atas. Mileye sedikit mengernyit, bukan untuk menghadapi para dewa sejati di penjara dunia kegelapan. Queen melirik Mileye, apakah menurutmu orang-orang itu akan dia anggap? Mileye terdiam. Queen berkata lagi, orang-orang itu memenjarakannya, takut dia akan datang untuk membantumu, sebenarnya dia berharap mereka akan menargetkanmu. Sambil berbicara, dia menghela napas, menggelengkan kepalanya, dasar orang-orang bodoh. Mileye. Queen melirik Mileye, aku mau pergi ke suatu tempat dulu, kamu hati-hatilah. Selesai berbicara, dia langsung menghilang di ujung langit berbintang. Di tempat yang sama, Mileye terdiam sejenak, lalu berkata, Senior Nine, apakah kamu ada di sana? Tidak ada tanggapan. Mileye tercengang, apa dia tidak ada di sini? Nine sudah lama tidak berbicara. Mileye memanggil lagi beberapa kali, tapi Nine tetap tidak menjawab. Mileye sedikit mengernyit, apakah terjadi sesuatu? Setelah hening sejenak, Mileye memutuskan untuk tidak mengkhawatirkan orang ini lagi. Dengan lambaian tangan kanannya, Nine muncul di depannya. Melihat Nine di depannya, dia hampir melupakan wanita ini saat dia menerobos ke alam reinkarnasi sebelumnya. Kekuatan wanita ini juga masih misteri. Mengisi dayanya. Mileye melihat sekeliling, dan segera, dia menghilang di tempat. Setelah beberapa saat, dia membawa Nine ke tempat yang ada cahaya matahari. Saat Nine menyentuh sinar matahari, tubuhnya tiba-tiba bergetar. Berhasil. Kelopak mata Mileye berkedut, Nine ini benar-benar menggunakan energi matahari. Mileye memandang Nine dengan rasa ingin tahu. Dia juga sangat ingin tahu tentang asal-usul Nine. Wanita ini sangat membenci manusia, tetapi tidak membencinya. Apalagi wanita ini sangat kuat. Siapa sebenarnya wanita ini? Pada saat ini, tangan Nine tiba-tiba bergetar, dan lambat laun, matanya terbuka, tetapi dia masih sedikit lemah. Mileye segera berkata, bagaimana keadaanmu? Nine memandangi Mileye, dia mengedipkan mata. Ternyata kamu. Mileye berkata sambil tersenyum, iya, aku. Bagaimana keadaanmu? Nine berkata pelan, aku masih sedikit lemah, aku harus mengisi lebih banyak. Mileye mengangguk, oke, isi saja dulu dayamu. Nine mengedipkan mata, apakah manusia sudah punah? Wajah Mileye penuh dengan garis hitam, wanita ini masih ingin membinasakan umat manusia. Pemikiran ini terlalu berbahaya. Nine tiba-tiba berkata, salah, bencana 5 dimensi belum tiba. Mileye mengangguk, iya, belum. Nine mengerutkan kening, kenapa kamu tidak membangunkanku setelah bencana 5 dimensi saja? Mileye. Saat ini, Nine berdiri perlahan, dia mengepalkan tangannya perlahan, lalu menggerakkan tubuhnya. Setelah beberapa saat, Nine menatap Mileye. Ayo kita bunuh orang. Selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Mileye dengan cepat meraih Nine. Jangan dulu. Nine menatap Mileye. Kenapa? Mileye ragu-ragu, lalu berkata, sekali kamu mengisi daya begini bisa bertahan berapa lama? Nine mengedipkan mata. Aku tidak tahu. Wajah Mileye penuh garis hitam, wanita ini terlalu ambisius. Mileye berkata dengan berat, bagaimana kalau kamu mengisi lebih lama lagi? Nine berpikir sejenak, lalu mengangguk, baiklah.
Mileye bertanya, kamu sangat membenci manusia, kenapa kamu tidak membenciku? Nain mengedipkan mata, lalu berkata, karena kamu salah satu dari kami. Wajah Mileye penuh dengan garis-garis hitam, jangan bilang aku juga dibuat oleh umat manusia. Aku akan jadi gila. Bersambung.